Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini hari Jumat, hari yang disunnahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Melihat dari ru'yah, dari hilal yang terlihat di negeri kita, di negeri Indonesia kita ini, maka nasihati diri kita bahwa kita masih berada di hari-hari terbaik, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi illa min hadhil ayyam." Tidak ada amalan-amalan saleh yang paling Allah cintai dilakukan oleh seorang hamba kecuali amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka maksimalkan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan. Karena menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan setelah beliau menengahi perbedaan pendapat para ulama ketika menafsirkan ayat walayalin asyar, ada yang mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah 10 hari pertama Muharram, ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga beliau mengatakan bahwa dalam sepanjang tahun 10 hari siang terbaik yang ada itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 malam terbaik yang ada sepanjang tahun itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau dikenal dengan Lailatul Qadar. Sehingga ketika di Lailatul Qadar orang semangat untuk menghidupkan malam dengan tahajud, membaca Al-Quran, zikir, dan amalan-amalan saleh yang lain, maka hadirkan perasaan itu juga untuk banyak beribadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, karena pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Maka perbanyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tilawah, banyak bersedekah, dan berpuasa atau bisa mengkhususkan puasa di hari Arafah, yang mana puasa tersebut bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menghadapi ataupun kita akan bertemu kembali dengan lebaran kita, lebaran Idul Adha. Dan ketika kita bicara tentang lebaran Idul Adha, ada sebagian ulama yang mengatakan lebaran ini sejatinya lebih afdal daripada lebaran Idul Fitri. Melihat dari amalan-amalan yang ada di sana, apalagi ada pelaksanaan ibadah haji di sana. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengenang Idul Adha ini, maka kita akan kembali mengenang dan tidak bosan-bosannya
kita mengenang sejarah di dalamnya yang menunjukkan bagaimana ketabahan dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala banyak menyanjung Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil dalam bahasa Arab terambil dari kata khullah, dan khullah itu artinya apa? Puncak tertinggi dalam kecintaan. Yang namanya cinta itu memiliki levelnya masing-masing, dan cinta dengan level tertinggi itu disebut dengan khullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan gini, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau seandainya saya diperbolehkan untuk mengambil seseorang sebagai khalil saya, orang yang paling saya sayangi di dunia ini, maka saya akan jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil saya. Tetapi kata Nabi, akan tetapi tidak ada. Yang ada adalah ukhuwah Islamiyah, karena seorang manusia harus menjadikan khalil itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak tinggi cinta seseorang harus diberikan kepada Allah dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sang pencipta semesta, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sungguh Allah telah menjadikan aku, kata Nabi Muhammad, sebagai khalilnya, sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi dari seluruh manusia yang ada, cuman ada dua orang yang mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar seperti itu? Tentu karena ada alasannya. Kenapa? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah nabi, bapaknya para nabi, dan juga bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat bertauhid, maka Nabi Ibrahim pun mengajarkan tauhid tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang paling penting dalam mendakwahkan tauhid yang pertama kali adalah dakwahi keluarganya terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam surat Maryam ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah." Apakah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku Azar, kenapa engkau jadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Aku melihat dirimu dan kaummu termasuk orang-orang yang melakukan kesesatan, dalam kesesatan yang nyata." Maka ketika itu ayahnya marah ketika dinasihati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim membalasnya dengan lembut, dengan perkataan yang lembut. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu man la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung yang dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Maka Ibrahim pun setelah mendakwakan tauhid tersebut kepada umatnya, kepada kaumnya, apa yang mereka lakukan? Mereka menyiksa Nabi Ibrahim dengan siksaan yang kita kenal. Mereka membakar Nabi Ibrahim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika tauhid seseorang sudah benar, sudah baik, maka ketika Allah perintahkan apapun itu, maka dia akan melaksanakannya dengan penuh dengan ketaatan. Camkan hal seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, beliau fokus mendakwahkan tauhid kepada para sahabatnya. Setelah itu turun syariat, perintah-perintah. Makanya lihat, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ketika itu ayat-ayat yang turun kepada kami adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, keharaman kesyirikan, dan selanjutnya adalah tentang surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, setelah tauhidnya para sahabat itu kuat, baru setelah itu Allah turunkan syariat-syariatnya. Dan ternyata ketika tauhid seseorang itu kuat, setelah itu Allah turunkan syariat-syariatnya, mudah bagi mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan itu kepada kita.
Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya. Para nabi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Di sini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang keturunan, bahkan disebutkan dalam riwayat ketika itu beliau baru mendapatkan keturunan ketika berumur 86 tahun, baru mendapatkan seorang putra, dianugerahkan, diamanahkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika itu lihat apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim untuk melihat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan cara apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar istrinya dan juga Ismail alaihi salam di sebuah tempat yang ketika itu tandus, tidak ada manusia yang hidup di sana, tidak ada makanan, tidak ada minuman, padahal Nabi Ismail adalah penyejuk pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang baru lahir, anak yang sangat disayang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun laksanakan perintah tersebut. Beliau korbankan syahwatnya, beliau korbankan nafsunya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tauhid sudah berada dalam hati seseorang, mudah untuk melaksanakan perintah tersebut. Meskipun secara manusiawi ada rasa sedih di sana, akan tetapi beliau korbankan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ketika Nabi Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat ketika itu, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Hajar pun mengikuti dari belakang. Kemudian Nabi Ismail pun tidak bisa berkata-kata dan Hajar mengatakan, hendak kemana engkau wahai suamiku Ibrahim? Apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat ini, di tempat yang tidak ada orang sedikit pun, tidak ada makanan minuman di sini? Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab apa-apa, akan tetapi Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim hanya bisa mengangguk ketika itu. Maka ketika itu Hajar mengatakan, kalau seperti itu pulanglah engkau wahai Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa husnudzonnya seorang Hajar di atas ujian tersebut. Di saat orang di zaman sekarang ketika diuji A, B, C, D, mereka mengatakan, wah ini kenapa saya ya Allah, kenapa ujiannya berat? Akan tetapi lihatlah, kita belajar dari Hajar, betapa husnudzonnya Hajar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ujian Nabi Ibrahim tidak sampai di sana. Allah pun ingin menguji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang memang lebih berat dari itu. Ujian yang pertama hanya meninggalkan Hajar dan Ismail, mereka masih hidup. Akan tetapi ujian yang selanjutnya Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam, dan itu diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat dari ayat 99 sampai 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim tidak berputus asa dari rahmat Allah, senantiasa berdoa meskipun sudah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan, akan tetapi tidak lepas dari doa dan ikhtiar. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada kami, amanahkan kepada kami seorang anak yang saleh. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak yang saleh, mengamanahkan anak yang saleh, Ismail, maka Allah mengatakan, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang nantinya akan lahir, anak yang saleh. Maka ternyata ketika Ismail tadi diuji oleh Allah, ditinggalkan, maka ketika itu apa yang terjadi? Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail adalah usia yang sudah tamyiz, usia antara 7 tahun sampai ke atasnya, maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak tersayangnya Ismail alaihissalam. Maka lihat ketika itu Nabi Ibrahim pun berjalan jauh dari Palestina menuju kepada Mekah. Karena ternyata disebutkan dalam sejarah pertemuan Ibrahim dengan Ismail hanya beberapa kali saja.
Tidak selama-lamanya bertemu. Disebutkan hanya 4 kali saja pertemuan antara Ibrahim seorang ayah dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Maka dalam pertemuan yang kedua tersebut, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada anaknya, ya abati, ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara. Maka Ismail ketika didudukkan, ketika itu Nabi Ibrahim pun bertanya, bagaimana pendapatmu di atas perintah itu, wahai anakku? Maka lihat bagaimana jawaban seorang Ismail alaihissalam. Ketika itu putranya yang saleh ini mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah tersebut. Mudah-mudahan engkau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang Ismail yang didikan seorang Hajar, didikan seorang ibu yang salihah, mendidik anaknya dengan baik, dengan kesolehan yang luar biasa. Bayangkan jika seandainya kita dudukan anak kita dan kita katakan, wahai anakku, Allah perintahkan saya sembelihmu, apa yang akan dia katakan? Tapi di sini Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakanlah perintah tersebut. Saya akan bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran itu ada dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam menjalankan syariat Allah, dalam perintah salat, dalam zakat, dalam puasa, kita perlu sabar di sini. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Orang bermaksiat, orang mereka dengan syahwatnya, kita sabar untuk meninggalkan larangan tersebut. Yang ketiga adalah sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat, mengambil pelajaran bagaimana kesabaran seorang Ismail alaihissalam. Dan setelah itu pun ketika mereka berdua pun sudah tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika membaringkan Ismail, anak tersayangnya, maka ketika itu Ismail mengatakan, dalam riwayat Qurtubi dan riwayat Tabari disebutkan di sana, Ismail mengatakan, ayahku, kencangkanlah ikatanku supaya nanti ketika aku disembelih aku tidak bergerak-gerak. Kemudian dia pun mengatakan, hindarilah darahku wahai ayahku nantinya, dan tajamkanlah goloknya supaya nanti ketika aku disembelih aku tidak merasakan kesakitan wahai ayahku. Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ni'mal auni anta ya bunayya, engkau adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada saya wahai anakku. Lihat bagaimana mereka tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka sudah bertekad seperti itu di atas perintah Allah, maka ketika itu pun Allah pun menggantikan Nabi Ismail dengan wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, kecintaan terhadap Allah itu nomor 1, sisanya yang lainnya. Maka kita sekarang disunnahkan untuk melaksanakan kurban, menyembelih bagi orang-orang yang mampu. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum menyembelih bagi orang yang mampu itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalil-dalil yang ada. Maka sangat tidak layak untuk orang yang mampu untuk meninggalkan kurban-kurban tersebut. Maka lihatlah sebagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pun diperintahkan untuk mengorbankan sedikit dari harta kita. Manusia mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa, akan tetapi orang yang beriman mereka paham bahwa harta tersebut nanti harta yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka mari korbankan harta-harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita belajar Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kembali lagi, ketika seseorang tauhidnya benar, mengesahkan Allah dengan cara yang benar, belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, maka ketika Allah turunkan perintah-perintah, maka akan mudah baginya untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bi'izzatika a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma anta ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma aminna fi awtina Indonesia hadhihi. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an litahkimi syari'atik walil amali bi kitabik wa iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dunya fi amalina. Allahumma inna nas'aluka salamata liman ya'malu fika ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah.